What's up teman-teman Flamers dan T4C. Wow, buat teman-teman semua yang hari ini mungkin sedang ibadah via Zoom, ataupun buat teman-teman yang sedang ibadah via YouTube, saya mau katakan bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa, amin. Kita memiliki Tuhan yang sanggup membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan, amin. So kita mau angkat pujian ini sama-sama, mari kita mau serukan namanya. Buat yang di rumah, jangan malu untuk tepuk tangan buat Tuhan. Dan mau katakan bahwa Allah kita lah yang sanggup melakukan segala sesuatu, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari yang percaya Tuhan, lebih lagi kita mau angkat pujian ini sama-sama. Come on. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Kemana yang mengasihi Tuhan, katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari yang di rumah, kita mau tepuk tangan bagi Tuhan, karena sebab kita memiliki Allah yang luar biasa. Hey. Mari lebih lagi kita mau katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey. Mari yang di rumah kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, Jesus. Yes. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari-hari ini, di mana kami mungkin berada di tengah badai kehidupan kami Tuhan, di mana kami mungkin berada di tengah permasalahan kami, di tengah masalah, entah itu masalah keluarga atau masalah di sekolah
atau perekonomian Tuhan. Tapi sungguh kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya di dalam-Mu ada ketenangan. Yes. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini sama-sama. Kita percaya firman-Nya dan Tuhan sendiri melindungi kita, menjaga kita. Di dalam Tuhan ada pengharapan, amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan, di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari yang lebih lagi percaya, kita mau katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita mau sama-sama tinggikan Tuhan kita, bahwa kita percaya di tengah badai kehidupan kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan ketenangan, damai, sejahtera, dan sukacita bagi setiap kita. Haleluya, Yesus. Mari lagi dengan segenap hatimu kita mau angkat pujian ini, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan, ku tenang sebab Kau Allah. Yes, sebab Kau Allahku Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Biar kami boleh tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah kami. Sebab kami percaya Engkau yang memegang kehidupan kami. Sungguh kami menyerahkan hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang urapi setiap kami, agar kami boleh duduk diam mendengarkan Tuhan. Sehingga firman itu boleh masuk dalam hati kami dan menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu. Sungguh kami menyerahkan lebih lagi Tuhan, sepanjang hari kami, kehidupan kami ke depan ke dalam tamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga gereja Rehoboth. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon dan bersaat teduh bersama dengan Spiritual Life. Mari bertumbuh bersama dan let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman The Flame, apa kabarnya? Saya pastikan kita semua dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang sehat, hati kita bersuka cita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saya yakin juga bahwa teman-teman di rumah tetap awesome, tetap keren, tetap cantik-cantik, ganteng-ganteng, tetap mau belajar sesuatu yang baru, tetap mau menggali firman Tuhan, tetap mau mengeksplor firman Tuhan. Dan pada sore hari ini saya akan sharing sesuatu yang mungkin sedang kita rasakan bersama-sama. Saya berikan judul dari sharing saya pada sore hari ini adalah jenuh, U-nya harus 7. Jenuh bukan lagu Rio Febrian ya, bukan lagu Rio Febrian, tetapi jenuh adalah suatu kondisi yang mungkin kita semua sedang alami pada saat-saat seperti ini. Dulu ketika kita awal-awal pandemi, kita merasakan kesenangan yang luar biasa karena apa? Sekolah libur, kampus libur. Bagi yang udah bekerja mungkin kemarin sempat WFH. Kita mengerjakan segala sesuatunya dari rumah, belajar dari rumah, ngampus dari rumah, meeting di kantor dari rumah. Menyenangkan awal-awalnya, tetapi ketika pandemi ini berjalan 1,5 tahun, kita di rumah terus, kita merasakan kebosanan, kita merasakan suasana yang tidak menyenangkan lagi, tidak semenyenangkan pertamanya. Kita bosen, kita mau ngapa-ngapain salah, kita mau ngapa-ngapain udah sering dilakukan dan surga bagi kaum rebahan itu tidak kita rasakan lagi. Kita merasakan sesuatu yang namanya kebosanan karena seiring berjalannya waktu kita hanya melakukan aktivitas yang itu-itu aja. Jenuh rasanya. Pengen keluar rumah takut virus, pulang ke rumahnya takut membawa virus dan penyakit ke dalam rumah, kita serba salah, melakukan apapun jadi salah gitu. Karena situasi yang namanya kejenuhan. Sama seperti saya sebelum pandemi ini berlangsung, saya punya kebiasaan untuk take a retreat. Saya mengambil retreat dalam kehidupan saya 2 kali dalam 1 tahun. Biasanya saya dan istri saya pergi berjalan-jalan. Tetapi ketika pandemi ini berlangsung, saya tidak bisa lagi melakukan aktivitas yang biasanya saya lakukan.
Saya melakukan retreat atau vacation atau berlibur itu untuk menjaga kewarasan dalam kehidupan saya. Di dalam setiap aktivitas saya, kesibukan saya tetap harus menjaga keseimbangan dengan mengambil sedikit waktu untuk rest, untuk beristirahat. Tetapi situasinya tidak memungkinkan lagi pada saat ini. Situasinya sangat tidak memungkinkan lagi saat ini. Makin lama apa yang kita rasakan, kebosanan itu berubah menjadi sesuatu yang namanya kejenuhan. Dan tahukah teman-teman bahwa yang namanya kejenuhan, yang namanya jenuh itu berkaitan sekali dengan apa yang namanya tujuan hidup teman-teman. Semakin jelas tujuan hidup teman-teman, semakin mudah kita mengatasi kejenuhan di dalam kehidupan kita. Semakin jelas apa yang harus kita lakukan, tujuan kita, semakin mudah kita mengatasi kejenuhan kita. Kalau dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita adalah menjadi orang yang sukses luar biasa, menjadi orang yang berhasil luar biasa, seharusnya rasa jenuh yang teman-teman alami saat ini dengan mudah akan kita kalahkan. Karena apa? Setiap yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan di rumah adalah sesuatu yang harusnya mendukung dari tujuan hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 146 ayat 2, Daud mengatakan seperti ini. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Saya bacakan sekali lagi. Mazmur 146 ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Daud pada Mazmur sangat mengetahui tujuan hidupnya. Tujuan hidup Daud dikatakan adalah memuliakan Tuhan. Dan bermazmur bagi Allah akan dia lakukan selama dia hidup di dunia. Semakin tahu kita tujuan hidup kita, semakin mudah kita mengalahkan yang namanya kejenuhan kita. Daud melakukan permazmuran bagi Allah selama hidupnya dia. Selama hidupnya dia. Apakah Daud sempat merasakan kebosanan? Apakah Daud sempat merasakan kejenuhan? Kalau kita lihat di Mazmur teman-teman bisa melihat bahwa curahan hati Daud ada pada kitab Mazmur. Di situ kita lihat bahwa dia sempat mengalami stres, dia sempat mengalami depresi. Tetapi ketika dia tahu tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan, dia bisa melewati fase-fase kejenuhannya itu karena dia tahu persis apa yang menjadi tujuan hidup di dalam kehidupannya. Masalahnya, rasa jenuh yang tidak diobati akan meningkat ke stages berikutnya yang namanya stres. Kejenuhan ini yang akan kita bahas sore hari ini. Karena itu kita semua mau duduk dengan tenang, kita mau membuka pikiran kita, mau membuka telinga kita mau membuka hati kita, dan kita mau menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, kalau kami bisa bertemu Tuhan secara virtual, Tuhan bisa membahas, bisa menguji Engkau, bisa membahas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hati yang mendengar, setiap telinga yang mendengar. Jadikan firman yang ditabur pada sore hari ini Tuhan menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur dan kemudian bertumbuh, berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum masuk lebih dalam lagi, kita akan bahas sedikit sebenarnya apa sih itu kejenuhan. Sebenarnya apa sih itu kejenuhan? Kejenuhan adalah sindrom yang ada pada tataran emosi. Area kejenuhan pada mental ialah perasaan kehilangan idealisme, gagal sebagai pribadi, dan menyebabkan kesulitan untuk berkonsentrasi. Kejenuhan pada mental dapat ditandai dengan tidak lagi memiliki pengharapan dan cepat menuduh diri sendiri. Bahkan citra diri dalam Kristus terkadang dapat terkikis karena kondisi mental yang negatif. Apabila dibiarkan berlarut-larut, kejenuhan ini bisa menjadi stres yang berkepanjangan dan dapat menyebabkan sakit jiwa. Wow, sebuah kata yang biasanya kita anggap biasa. Kalau kita sedang melakukan sesuatu dan kita bilang, jenuh nih, aktivitasnya gini-gini terus. Ternyata
kejenuhan ini bukan sesuatu yang biasa. Kejenuhan ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Apabila kita tidak punya obatnya untuk mengobati kejenuhan kita akan jadi stres katanya. Dan kemudian apabila dibiarkan berlarut-larut, maka akan menyakiti jiwa kita. Saat-saat pandemi seperti ini yang namanya stres sangat berhubungan erat dengan kesehatan tubuh kita. Ketika kita stres, otomatis imun tubuh kita itu akan berkurang, akan turun drastis. Dan itu disebabkan dari sesuatu yang namanya kejenuhan. Gak heran banyak orang sakit, banyak orang menderita penyakit berkepanjangan karena sesuatu yang namanya stres. Dan akar dari stres adalah kejenuhan itu sendiri. Orang yang mengalami kejenuhan itu biasanya sulit untuk menyelesaikan aktivitas yang sudah dimulai. Misalnya seseorang yang punya tujuan, yang punya ambisi untuk menjadi orang nomor 1 di sekolahnya, dia akan belajar dengan sedemikian rupa, dia akan searching dengan sedemikian rupa, dia akan melakukan berbagai hal untuk mendukung tujuan hidupnya itu. Tetapi ketika kejenuhan melanda orang itu, dia akan stop. Dia akan berhenti untuk mengejar apa yang diambisikannya itu. Dan kemudian orang yang jenuh itu biasanya akan malas melakukan rutinitas yang seharusnya dijalani. Banyak dari kita sekarang sekolah secara online, banyak sekolah secara online, baik melalui Zoom atau Google Meet. Dan ketika awal-awal pandemi ini, ketika Zoom dan Google Meet pertama kali kita gunakan untuk bersekolah, kita masih oke untuk menyalakan kamera kita ketika pelajaran berlangsung. Tapi sekarang ketika kita melakukan rutinitas yang berulang-ulang itu lagi, kita mulai malas-malas. Ketika ikutan kelas, saya matiin kameranya. Toh guru saya juga nggak tahu saya ngapain. Ketika ikutan kelas, saya ngapain juga, guru saya kan nggak tahu karena kamera saya dimatikan. Itu adalah sebuah tanda-tanda dari orang-orang yang mengalami kejenuhan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang mengalami kejenuhan akan menjadi cepat bosan, gak sabar, dan sulit menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan berita pentingnya adalah ketika kejenuhan melanda teman-teman semua, iblis dapat menggunakan celah kejenuhan untuk menurunkan produktivitas dan membuat kita tidak bergairah lagi di dalam menjalankan aktivitas maupun pelayanan-pelayanan kita. Ketika kita mengalami kejenuhan, ketika kita menurunkan produktivitas kita, iblis akan take a chance untuk masuk ke dalam celah kejenuhan itu, untuk membuat teman-teman semua menjadi orang-orang yang malas, untuk menjadi orang-orang yang tidak produktif. Sementara itu ketika kita berdoa, kita seringkali mengatakan bahwa kita rindu menjadi pohon yang berbuah lebat, menghasilkan buah yang banyak dan memberkati banyak orang. Tetapi ketika kejenuhan itu berlangsung, kita tidak bisa produktif lagi, kita tidak bisa menghasilkan buah lagi. Karena apa? Di celah-celah kejenuhan, iblis akan take a chance untuk masuk dan merusak produktivitas kita. Lalu siapakah orang-orang yang rentan mengalami kejenuhan, teman-teman? Orang yang rentan mengalami kejenuhan adalah orang-orang yang terlalu ambisius. Orang-orang yang terlalu ambisius. Menjadi yang terbaik bukan merupakan suatu dosa, tetapi terlalu ambisius akan membuka celah untuk kita mengalami sebuah kejenuhan. Ketika kita berusaha yang terbaik untuk menjadi yang terbaik di sekolah kita, ketika kita berjuang secara maksimal untuk mengalahkan teman-teman kita untuk menjadi yang terbaik, ada saatnya kita gagal. Dan kemudian akibat kita terlalu ambisius, kegagalan itu akan membuat kita merasa jenuh untuk melakukan usaha-usaha yang extra mile tersebut. Orang-orang yang rentan mengalami kejenuhan adalah orang-orang yang terlalu ambisius. Yang kedua, orang-orang yang rentan mengalami kejenuhan adalah orang-orang yang pernah memiliki akar pahit. Bilang sama saya, akar pahit. Sebuah kegagalan, sebuah kekecewaan terkadang membuka celah untuk kejenuhan masuk ke dalam kehidupan kita bersama. Sebuah kegagalan, sebuah kekecewaan terkadang membuka celah untuk sebuah kejenuhan masuk di dalam kehidupan kita.
Dan yang ketiga, orang yang rentan untuk mengalami kejenuhan adalah orang-orang seperti saya, yaitu orang-orang tidak bisa mengatakan tidak sama orang lain. AKA orang yang selalu ingin membahagiakan orang lain. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita tidak bisa membuat semua orang happy sama keberadaan kita. Tetapi kita dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Ada perbedaan yang jauh, ada perbedaan yang besar antara orang-orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain dan orang-orang yang selalu ingin memberkati orang lain. Orang-orang yang ingin selalu menyenangkan orang lain adalah orang-orang yang rentan untuk mengalami kejenuhan di dalam kehidupannya. Karena apa? Terkadang ketika mereka harus menyenangkan orang lain, mereka harus melakukan hal yang sebenarnya tidak dia suka. Karena itu dilakukan secara berulang-ulang, lagi-lagi, kejenuhan masuk di dalam kehidupan kita dan merusak produktivitas dalam kehidupan kita. Berbeda dengan orang yang selalu ingin memberkati orang lain, karena kesukaan yang dalam memberkati orang lain, dia melakukannya dengan tanpa beban. Dia melakukannya dengan bersuka cita. Dan di situ tidak ada celah untuk kejenuhan masuk di dalam kehidupan mereka. Dibedakan ya, orang yang rentan untuk mendapatkan kejenuhan adalah orang yang tidak bisa mengatakan tidak sama orang lain, atau orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Ketiga hal tersebut yang akan membawa kita jatuh dalam kejenuhan yang bisa berujung kepada depresi. Kejenuhan, seperti saya bilang tadi, akan menghambat produktivitas kita karena dipakai oleh si iblis untuk menuntut kita. Kejenuhan menjadikan kita sulit bertumbuh dan menghalangi peluang kita untuk terus maju. Karena apa? Produktivitas kita telah dihambat. Oleh karena itu saja yang namanya kejenuhan itu harus segera diatasi. Dan pada sore hari ini saya akan memberikan 3 poin yang penting bagi teman-teman semua untuk bagaimana kita bisa overcome, bisa mengalahkan rasa jenuh kita. Yang pertama, sadari dan akui adanya kejenuhan di dalam kehidupan kita bersama. Hal paling basic adalah menyadari dan mengakui bahwa kita sedang mengalami kejenuhan. Terkadang orang jatuh karena tidak sadar bahwa hidupnya tidak seimbang. Terkadang orang jatuh karena tidak mengakui bahwa ada yang salah dalam kehidupannya yang bisa menyebabkan dia terjatuh. Langkah pertama untuk mengatasi kejenuhan ialah menyadari perasaan jenuh itu dan belajar untuk mengakui kejenuhan yang kita rasakan. Seringkali kita berusaha untuk menyangkal kejenuhan yang terjadi dalam kehidupan kita dan berusaha untuk memforsir diri kita sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan demi pekerjaan di dalam rutinitas kita. Sangat baik bagi kita untuk take a rest, untuk diam sebentar dan merenungkan lagi apa tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Ketika kita menyadari tujuan hidup kita, kita akan berjalan dengan bersuka cita. Dan itu tidak akan membuka celah untuk kejenuhan masuk ke dalam kehidupan teman-teman semua. Yang pertama, sadari dan akui kejenuhan itu. Yang kedua, kenali diri dan ketahui kapasitas diri kita. Kenali diri kita dan ketahui kapasitas diri kita. Kenali diri kita. Terkadang kita hidup tidak mengenali diri kita sendiri. Kita tidak tahu batasan-batasan diri kita sendiri. Dari awal saya cerita bahwa 2 kali setahun saya biasanya menyempatkan waktu bersama istri saya untuk melakukan retret. Karena saya tahu pekerjaan, kesibukan yang kami lakukan setiap tahunnya menguras pemikiran dan emosi. Terkadang kita harus diam sebentar dan merenungkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita harus refresh diri kita dan kita mau berjalan lebih lanjut lagi. Ada sebuah quotes yang berkata, terkadang mundur 1 langkah dapat memperpanjang langkahmu ke depan. Terkadang mundur 1 langkah dapat memperpanjang langkahmu ke depan. Kita dapat sejenak berhenti dari aktivitas kita untuk merenung. Dan jangan lupa, kita bisa connect to God untuk menceritakan pergumulan kita kepada Tuhan. Selain itu, kita juga harus mengetahui kapasitas kehidupan kita dan memohon bimbingan Tuhan sebelum memutuskan untuk melakukan sebuah kegiatan. Teman-teman, kita udah masuk SMA,
kuliah dan sebagian sudah mulai bekerja. Sudah saatnya kita tahu apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Sudah saatnya kita tahu bagaimana kita menata prioritas dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang menjadi pekerjaan prioritas kita. Ada hal-hal yang menjadi kebutuhan mendesak kita. Ada hal-hal yang dapat ditunda dan ada hal-hal juga yang dapat ditinggalkan. Mengenali kesibukan kita akan membantu kita mengenal Allah yang menganugerahkan setiap aktivitas yang kita miliki. Kita dapat menyerahkan diri kita dan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Karena kita adalah kepunyaannya Tuhan. Ketika kita membiarkan Allah mengambil alih hidup kita dan melakukan semuanya untuk Tuhan, kita bisa lepas dari sebuah yang namanya kejenuhan. Kenali diri dan ketahui kapasitas kita. Kita adalah miliknya Tuhan, Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Kita bisa menyerahkan semua beban kehidupan kita pada Tuhan. Dan itu menjadi poin penting untuk mengatasi yang namanya kejenuhan. Poin ketiga, poin yang terakhir. Mencari tahu kegiatan untuk keluar dari kejenuhan. Tahun lalu ketika pandemi ini mulai berlangsung, saya punya hobi baru. Saya merekam tulisan-tulisan yang saya buat. Saya membuat semacam podcast dan saya masukkan ke Spotify. Dan itu berlangsung kira-kira 2-3 bulan karena saya tahu di masa-masa seperti itu saya harus mencari sebuah kegiatan baru yang bisa meredakan stres saya, yang bisa meredakan kebosanan saya, kejenuhan saya. Pertanyaannya adalah kegiatan apa yang dapat membantu kita untuk mengatasi kejenuhan? Kegiatan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu kita untuk mengatasi kejenuhan? Saya ajak kita semua untuk membuka di 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ketika kita memutuskan untuk mencari tahu kegiatan untuk keluar dari rasa kejenuhan kita harus pandai-pandai menyaring apa yang harus kita lakukan. Semua hal yang baik yang kita lakukan boleh dilakukan, tetapi apakah kegiatan itu sesuatu yang berguna, tetapi apakah kegiatan itu adalah sesuatu yang membangun, itu adalah cerita lain. Kita harus pandai-pandai menyaring apa yang kita lakukan, menyaring apa yang mau kita lakukan untuk membuat kehidupan kita lebih bermakna di kemudian hari. Melakukan hobi mungkin bisa saja menjadi solusi untuk mengatasi rasa kejenuhan kita. Misalnya ketika mulai bosan belajar dan mengerjakan tugas selama berjam-jam, kita bisa main musik, kita bisa berolahraga atau menggambar atau hobi lainnya, main games. Tetapi kita harus sebagai anak Tuhan kita harus menyaring apakah yang kita lakukan itu membangun kehidupan kita, apakah yang kita lakukan itu bisa berguna untuk kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mendesain kita untuk menjadi berkat bagi lingkungan kita. Kita harus cek apa yang kita lakukan untuk mengatasi kejenuhan itu bisa memberkati banyak orang apa tidak. Kita harus cek apa yang kita lakukan itu bisa membangun diri kita apa tidak. Sebenarnya saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang terbaik bagi kita semua untuk membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena apa? Kita punya banyak waktu di rumah, kita punya banyak waktu untuk mengulik kehidupan kita. Kita punya banyak waktu untuk mereview lagi tujuan hidup kita. Kita punya banyak waktu untuk mereveal apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah saat-saat terbaik teman-teman semua. Poin ketiga adalah mencari tahu kegiatan untuk keluar dari kejenuhan. Ini penting teman-teman, karena apa? Kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan pada akhirnya akan membangun dan berguna bagi kehidupan teman-teman. Ketika merasa jenuh, ingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan is still take control in our life. Tuhan tetap memegang kendali di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan, kebosanan yang kita rasakan, kejenuhan yang kita rasakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan
kita sendiri. Matius 11 ayat 28 ini adalah ayat yang terakhir buat teman-teman semua. Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian. Marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya sudah memberikan 3 poin yang menurut saya sangat penting bagi kehidupan kita pada saat-saat seperti ini. Itu yang pertama, sadari dan akui kejenuhan itu. Yang kedua, kenali diri dan ketahui kapasitas diri kita seperti apa. Dan yang ketiga, mencari tahu kegiatan untuk keluar dari kejenuhan kita. Padanya, pada Tuhan, pada diri Tuhan, ada jawaban dari setiap pergumulan kita, teman-teman. Dan pada diri Tuhan, ada kelegaan bagi setiap kita. Saatnya saat ini, teman-teman yang merasa bosan, merasa jenuh dalam kehidupannya, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan izinkan Tuhan untuk terus memegang kendali hidup kita. Saya tidak akan panjangkan lagi dan saya mengajak kita semua untuk tunduk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan di saat-saat yang sulit Tuhan, di saat-saat ketika kami mengalami kejenuhan, ketika kami mengalami stres dalam kehidupan kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa karya-Mu dalam kehidupan kami adalah karya yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa karya-Mu di dalam kehidupan kami adalah karya yang luar biasa Tuhan. Dan kami mau mengundang Engkau Tuhan untuk take control in our life Tuhan. Kontrol diri kami Tuhan, kuasai diri kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam-Mu ada kelegaan, di dalam-Mu ada penghiburan, dan di dalam-Mu ada sukacita yang luar biasa Tuhan. Mungkin sekarang kami mengalami sesuatu yang namanya kejenuhan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, di saat-saat seperti ini, saat-saat yang mungkin menurut kami adalah saat-saat yang tidak baik Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk membangun diri kami Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Ini adalah saat-saat terbaik Tuhan untuk kami berlari semakin kencang, menjadi serupa dengan Engkau dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan sore hari ini sungguh Tuhan kami bersuka cita Tuhan, karena selain kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, kami bisa menerima sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami Tuhan mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersandar penuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat beribadah. Kami menyambut Anda sebagai keluarga gereja Rehoboth. Dan berikut adalah beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan KKW dan KKP setiap Selasa dan Jumat melalui Zoom Meeting. Kegiatan doa pagi diadakan setiap Sabtu dan Senin melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon dan bersaat teduh bersama dengan Spiritual Life. Mari bertumbuh bersama dan let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.